Selamat siang jemaat Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua datang dengan hati yang penuh dengan kerinduan. Kiranya meskipun dari rumah jemaat Tuhan boleh mengikuti ibadah dan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan kusyuk. Karena setiap kali firman diberitakan, maka di sana kuasa Tuhan bekerja. Dan kepada semua teman-teman yang ada di rumah Tuhan ini, Tuhan memberkati tim penyembahan, Tuhan berkati pelayanannya. Dan Tuhan yang berikan kekuatan setiap kali kita datang melayani Dia. Saudara, hari ini saya akan ajak kita belajar dari satu tema. Saya memilih tema ini. Saya masih khotbah topik ya, masih khotbah topikal. Karena saya menemukan bahwa di dalam media seperti ini jemaat Tuhan lebih bisa mengikuti jika saya membawa kita belajar topik dan tidak terlalu explore teks. Saya pilih satu judul yang sangat umum. Saking umumnya ini favorit banyak orang. Tetapi saya ingin mengajak saudara melihat lebih dalam daripada sekedar favorit itu. Ya, apa tema kita hari ini? Mujizat, saudaraku. Langsung ada yang berkata, iya saya suka itu. Dalam hati meskipun ngomong, saya suka itu. Saudara, saya suka, saya pun suka. Siapa yang tidak suka mujizat? Siapa yang tidak suka mujizat? Tapi kalau saya ajukan lagi pertanyaan, siapa yang suka pendahuluannya? Karena mujizat itu kan mengalami satu keajaiban. Biasanya itu artinya sebelumnya ada kesusahan, ada kesukaran. Semua orang suka mujizat, tapi kira-kira siapa yang suka pendahuluannya? Nah, saya beri judul hari ini adalah mujizat terbesar. Mujizat terbesar. Ada kelanjutannya tapi saya keep dulu nanti baru kita menuju ke sana ya. Saudara, mujizat di dalam artian kata menurut kamus Webster. Secara literal artinya adalah keajaiban. Ya, ajaib. Secara makna di dalam penerapannya, di dalam teologi, mujizat itu apa? Mujizat adalah satu perbuatan yang Tuhan kerjakan yang berlawanan atau mengatasi melebihi hukum-hukum alam, hukum-hukum natural, natural law. Ya, jadi mujizat adalah karya Allah yang supernatural, artinya melebihi mungkin akal pikiran ya, secara natural. Itu mujizat. Berbicara soal mujizat saudaraku, kita harus menjadi gereja yang masih percaya bahwa sampai hari ini Tuhan masih mengerjakan mujizat. Amin. Jangan menjadi gereja yang tidak percaya lagi. Jangan menjadi orang Kristen yang masih ada gak sih hari ini Tuhan masih berkarya gak? Melebihi hukum-hukum alam gak? Melebihi satu kemustahilan Tuhan masih bekerja gak? Oh iya dong. Gereja Tuhan tidak boleh menjadi gereja yang tidak percaya mujizat. Kita harus menjadi gereja yang masih percaya dengan mujizat. Setiap hari kita berharap akan mujizat. Setiap hari kita berharap dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita ada campur tangan Tuhan. Sehingga apa yang pekerjaan manusia biasa itu ketika Tuhan campur tangan menjadi pekerjaan yang begitu diurapi. Menjadi pekerjaan yang begitu diberkati. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Harapkan saudaraku, doakan saudaraku bahwa ada mujizat yang terjadi. Tetapi ya, kalau dari judul yang saya beri, mujizat terbesar. Yang menjadi pembelajaran kita hari ini ya, saya berdoa bahwa Tuhan membawa Anda dan saya, memberikan kita pengertian, mencelikkan hati kita. Untuk kita boleh melihat bahwa ada mujizat yang lebih penting, yang lebih besar dan yang lebih bernilai kekal.
Ini tujuan pembelajaran kita dulu hari ini. Jadi tiap kali kalau khotbah apalagi topikal, saya senang sekali di awal memberikan tujuan. Jadi kita nggak asal kita mau belajar apa sih gitu kan. Jadi tujuannya saya berdoa Tuhan mencelikkan kita melalui pemberitaan Injil ini. Bahwa ada mujizat yang lebih besar. Yang lebih penting, yang lebih bernilai. Yaitu ketika Tuhan campur tangan di dalam karyanya. Di dalam hati dan hidup kita. Bukan hanya dalam materi kita. Bukan hanya dalam jasmaniah kita. Karena kalau dengar kata mujizat sebagian besar orang langsung mengkaitkan dengan permasalahan finansial yang dipulihkan. Boleh-boleh saja. Kalau dengar kata mujizat langsung orang teringat dengan mungkin sakit pada tubuh yang dipulihkan. Oh ya puji Tuhan. Setiap kali kita mengalami kelemahan tubuh datanglah bersandar kepada Tuhan. Berdoa untuk mujizat. Tapi hari ini yang saya berdoa kita boleh mempelajarinya bersama adalah bahwa ketika Tuhan bekerja campur tangan dalam urusan hati, batin dan hidup kita. Kita boleh menyadari ternyata itu mujizat yang lebih besar. Saja kita baca di 1 Korintus 15. Kita belajar di 2 ayat. 19 dan nanti mundur ke ayat 2. Mundur, bukan maju saudara. 1 Korintus 15:19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Perhatikan, firman Tuhan katakan, jika dalam hidup ini saja pengharapan kita gantungkan kepada Tuhan, hanya urusan hidup saat ini saja. Hidup ini, waktu Rasul Paulus berkata hidup ini artinya hal-hal jasmania. Artinya kehidupan sekarang, artinya mungkin materi. Artinya apa? Artinya di dalam kehidupan yang sementara ini. Maka firman Tuhan katakan kita ini mestinya boleh dianggap orang yang paling malang. Ya, di dalam terjemahan yang literal adalah yang mesti dikasihani betul. Ya mengapa saudaraku Anda dan saya udah menaruh pengharapan malah mesti dikasihani begitu. Mengapa? Karena begini, pada kita ada pengharapan akan kehidupan yang akan datang. Pada Anda dan saya ada pengharapan akan kehidupan yang akan datang. Tetapi kita menggantungkan harapan kita semata-mata hanya untuk hidup yang di sini. Yang firman Tuhan katakan ini seperti embun. Kalau bahasa Yakobus pasal 4 seperti uap air. Saudara tahu uap air? Pernah ke tempat yang perbukitan? Saya satu kali lagi nonton satu film saya lupa apa. Dalam film itu di tempat yang sejuk. Anak saya tanya, Pak ini keluar asap terus apa? Ini pernah saudara di gunung ya. Kita ngomong kita nafas tuh uap. Itu sebenarnya uap air saudaraku. Bayangkan. Begitu keluar lenyap. Begitu kita bernafas keluar lenyap. Tadinya kelihatan, kemudian lenyap. Itulah yang di dalam Yakobus 4 ayat 14 katakan hidup manusia itu seperti uap air. Yang sebentar saja. Ya, dan dalam firman Tuhan juga katakan hidup seperti bunga rumput. Ya artinya apa? Ya rumput. Rumput yang hijau itu. Yang mungkin besok akhirnya menjadi layu, kuning, diinjak-injak. Firman Tuhan mengingatkan bahwa ada kefanaan di dalam hidup. Jadi kita menjadi orang yang paling mesti dikasihani. Yang mestinya kita memiliki pengharapan akan kehidupan yang akan datang. Tapi ternyata enggak. Kita harap kita gantung semua pada hidup yang sekarang aja. Nah itu firman Tuhan katakan paling mesti dikasihani. Paling malang. Tetapi tahu tidak saudara? Tahu tidak atau mau tahu tidak saudara? Kebanyakan orang memang hanya menaruh harap untuk hal di hidup ini saja. Kebanyakan orang Kristen memang hanya menaruh harap untuk urusan di hidup di sini saja. Tahu tidak saudara? Atau mau tahu tidak saudara? Ironi ya. Ironi sekali. Mari kita bahas di ayat kedua dari pasal 15 ini. Jadi saya tadi katakan mundur ya. Ayat kedua perhatikan. Saya akan mulai membahas sedikit. Apa yang menjadi kegundahan daripada tulisan Paulus ini. Bahwa pengharapannya itu jangan cuma harapkan yang di sini dong. Yang rupanya dia sedang membahas tentang keselamatan.
Rupanya dia sedang membahas tentang keselamatan. Perhatikan ayat kedua. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Anda saya diselamatkan oleh Injil. Karya Roh Kudus melalui Injil. Nanti kita akan bahas sedikit juga. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Perhatikan. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Oh, ini ayat menarik saudara. Sebenarnya ini satu ayat kita bisa belajar panjang lebar saudaraku. Oke. Oleh Injil kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang. Ada kata asal. Jadi di dalam kalimat ini kita bisa mendapatkan dua pengertian. Ya, apa? Satu, tidak semua selamat. Saya ulangi saudaraku, ini kenyataan yang gak enak didengar ya. Tidak semua selamat. Mengapa? Sekali lagi dalam artian teks yang kita belajar ini. Karena Rasul Paulus, karena firman Tuhan katakan asal. Kalau kalian dengar kata asal apa? Ini asal bukan, kamu asal dari mana? Bukan saudara ya. Ini asal persyaratan. Ini asalnya asal persyaratan. Ini teman-teman yang ada di ruangan. Oleh Injil kamu diselamatkan. Asal. Jadi ini realita pertama bahwa tidak semua selamat. Karena ada syaratnya yang firman Tuhan katakan. Apa itu? Nah, makna kedua. Supaya bisa selamat. Supaya atau sungguh-sungguh selamat. Saya tidak katakan keselamatan karena perbuatan. Soal gitu nggak usah bolak-balik poin itu ya. Kita selamat karena kasih karunia Tuhan. Hanya karena salib Kristus. Amin. Di firman Tuhan di bagian dikatakan. Asal kamu teguh berpegang kepadanya. Ini apa? Injil yang diberitakan. Injil yang diberitakan. Ya sehingga di dalam bagian ini kita menemukan ada istilah yaitu non-saving faith. Non-saving faith. Iman yang gak menyelamatkan. Yang di dalam saya mencoba menyederhanakan, yang saya juga sebut iman yang mengira. Iman yang mengira. Saya kira saya selamat loh. Itu dia. Non-saving faith. Dalam bahasa ayat kedua dari 1 Korintus 15 ini adalah sia-sia saja menjadi percaya. Artinya apa? Sebenarnya belum percaya. Enggak ada iman yang sejati. Tapi dia kira dia itu percaya. Karena dia tidak teguh berpegang kepada Injil. Apa yang terjadi? Dia mengalami satu keadaan yang sebenarnya itu adalah non-saving faith. Iman yang tidak teguh berpegang kepada Injil. Mungkin hanya dalam batas feelingnya. I think I believe. I believe I can fly, tapi sebenarnya nggak bisa fly. Jadi ini mungkin mengira saudaraku. Nah di dalam satu tulisan atau katekismus ada satu penjabaran yang menarik tentang iman yang sejati. Karena kalau kita ngomong non-saving faith, maka kita harus bahas dong iman yang sejati itu apa. Nah saya melihat bahwa definisi atau penjabaran yang diberikan di katekismus Heidelberg adalah penjabaran yang sangat baik ya. Apa itu iman yang sejati? Ini pertanyaan 21 di katekismus itu. Katekismus artinya mengajar dari atas, mengkhotbah, mendidik. Ya. Pertanyaannya, apa iman yang sejati itu? Nah, saya singkatkan ya buat kita, silakan googling, baca lengkapnya. Iman yang sejati adalah kepercayaan yang teguh. Perhatikan, tadi 1 Korintus 15 ayat 2 katakan apa? Asal kamu teguh berpegang. Asal kamu teguh berpegang. Iman yang sejati adalah kepercayaan yang teguh. Yang dikerjakan dalam hatiku oleh Roh Kudus melalui Injil. Saya ulangi ya. Iman yang sejati adalah kepercayaan yang teguh. Bukan kepercayaan yang bimbang. Bukan kepercayaan yang bingung. Bukan kepercayaan yang mendua hati. Tapi teguh. Yang dikerjakan dalam hatiku. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Bukan oleh manusia. Bukan oleh keinginanku. Oleh Roh Kudus. Melalui Injil. Roh Kudus bekerja bukan melalui feeling kita yang tersentuh. Pengalaman-pengalaman yang kita dengar dan kita coba rasionalkan. Kesaksian orang akan mujizat atau ini tuh yang kita dengar dan kemudian kita setuju. Atau kita tergugah. No.
Iman yang sejati dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hati kita melalui Injil. Firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kita ingat ya. Jadi saudaraku, saya masih sedang membangun kita punya pengertian dulu sebelum saya kembali kepada tema kita loh. Mujizat yang terbesar itu. Mujizat yang lebih besar itu ya. Saya masih lagi bangun pengertian kita. Saya lanjutkan. Efesus 2 ayat 8 berkata, we are saved by grace through faith. Kita ini diselamatkan oleh karena kasih karunia, kita diselamatkan oleh iman. Ya boleh munculkan gak bahasa Indonesianya? Saya nggak keketik. Efesus 2 ayat 8. Agak lengkap kita boleh bacakan nanti. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi ada karena, ada oleh. Iman yang sejati yang tadi sudah kita bahas. Yang kebalikan daripada non-saving faith. Iman yang sejati adalah iman yang mengerjakan keselamatan. Bukan iman yang sia-sia menjadi percaya. Saya ingin kita mengerti. Anda jangan merasa kok bolak-balik ya. Ini supaya Anda menangkap maknanya. Iman yang sejati adalah iman yang mengerjakan keselamatan. Bukan yang sia-sia menjadi percaya. Setelah kita bahas iman yang sejati, baru kita bisa bahas keselamatan. Setelah kita bahas iman yang sejati, bahwa itu dikerjakan Roh Kudus melalui Injil, kita baru bisa bahas soal keselamatan. Keselamatan itu bukan hanya destiny kita nanti. Kebanyakan orang salah persepsi. Dengar kata keselamatan artinya nanti kalau aku mati kemana. Kalau aku ke surga itu artinya aku selamat. Keselamatan bukan ngomong destiny nanti. Keselamatan bukan ngomong nih tubuh kita mati maka roh kita kemana. Keselamatan adalah identitas kita mulai dari sekarang. Yaitu mulai dari ketika kita bertobat. Itu keselamatan. Dan itu dimulai dengan iman. By grace through faith. Sehingga saudara saya ingin katakan pada kesempatan ini. Jika Anda dan saya berjalan dalam keselamatan yang benar. Jika Anda dan saya berjalan dalam keselamatan yang benar. Yang tidak sia-sia ya. Maka keselamatan itu pasti mengerjakan manusia baru. Iman yang sejati mengerjakan keselamatan. Keselamatan jika dijalani sungguh-sungguh menghasilkan manusia baru. Anda mulai nangkap saudara? Anda mulai melihat polanya? Kolose 3 ayat 9 dan 10. Kolose 3 ayat 9 dan 10 saya bacakan. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Coba katakan menanggalkan. Coba katakan menanggalkan. Anda bisa menangkap arti kata menanggalkan. Ada satu action. Ada satu tindakan. Ada satu usaha. Menanggalkan. Itu namanya ditanggalkan. Menanggalkan ada usaha. Menanggalkan ada satu action. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui. Saya suka sekali bahasa yang firman Tuhan gunakan di sini. Terus menerus diperbaharui. Continue. Ini proses keselamatan, menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Ini adalah proses yang terus menerus diperbaharui. Tentu oleh siapa? Roh Kudus. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ya, kita akan kehabisan waktu kalau saya harus bahas kalimat terakhir ini. Bahwa itu semua dimulai dari pengetahuan yang benar akan Allah. Knowledge of God, knowledge of man. Itu apa yang ditulis di dalam bukunya John Calvin Institute. Tapi saya ingin tekankan di sini adalah ketika Anda dan saya berjalan dalam keselamatan yang sejati, yang dikerjakan oleh iman yang sejati, maka kita ada dalam proses menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Terus menerus dibaharui. Beautiful. Indah sekali saudaraku. Saya lanjutkan.
Nah, kembali kepada tema kita nih tentang mujizat. Harapkanlah, carilah mujizat yang terjadi di dalam manusia batin kita itu lebih daripada mujizat secara jasmani. Lebih daripada mujizat di dalam hal materi. Mari kita cari, mari kita harapkan. Karena saya ingin ajak kita bersama-sama oleh karena firman Tuhan mulai mengarahkan pandangan kita lebih kepada yang batinia. Lebih kepada yang batinia, saudaraku. Kita ini makhluk yang gampang sekali terpersona oleh apa yang mata kita lihat, oleh apa yang fisik bisa dinilai. Itulah manusia yang berdosa. Kita ini gampang terkagum oleh tampilan. Kalau bukan firman Tuhan yang menyadarkan kita. Kalau bukan firman Tuhan yang mengingatkan kita. Kalau bukan kita terus minta Tuhan baharui hati kita. Ini kita juga sebagai orang Kristen bisa dalam jerat itu loh. Mau kita nilai apa-apa itu dari tampilan luar. Dari status sosial dan sebagainya. Sampai-sampai satu kali ada seorang curhat. Dia bilang kalau reuni, dia bilang, ini bukan saya, artinya saya juga baca saudaraku. Kalau reuni, tahu tidak pertanyaan yang sering diajukan adalah, kerja apa sekarang? Katanya ya, mengapa? Supaya setelah Anda jawab, dia bisa memutuskan mau beri perhatian gak buat obrolan selanjutnya atau harus cari yang lain di acara reunian itu. Ya curhat itu saya cuma baca sih, tapi waktu saya baca saya merasa itu hal yang kayaknya semua orang tahu sama tahu. Artinya secara kenyataan manusia memang mau mengukur segala sesuatu. Mau menghargai seseorang apa enggak, lihat statusnya dulu. Dengar baik-baik saudaraku, kita orang percaya, kita murid Kristus. Jangan pernah menilai muka, kata firman Tuhan. No. Jangan terkagum, terpersona oleh status-status seperti itu. Tuhan tidak disenangkan. Jadi saya mengajak kita berkesempatan ini mengarahkan hati pikiran kita kepada apa, lebih kepada apa yang batinia. Yang batinia. Ada orang-orang yang mungkin tidak kaya tapi hatinya kaya. Ada orang secara pendidikan formal enggak tinggi-tinggi amat tapi hatinya terdidik. Itu jauh lebih mulia. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, perhatikan. Namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Di sini Rasul Paulus sedang mengatakan tentang penderitaan. Tentang kesusahan badan. Tapi dia katakan bahwa hati kami tidak menjadi tawar. Tidak losing grip. Hati kami tidak menjadi gugur. Tidak menjadi kecewa. Meskipun jasmania, lahiriah kami ini makin merosot. Artinya dia merasakan. Secara jasmani, secara apa yang bisa diukur, merosot. Tapi dia katakan hati tidak tawar. Mengapa? Perhatikan. Karena dia tahu manusia batinnya itu terus dibaharui. Terus dibentuk, terus diperindah. Memperoleh gambaran seperti gambaran Kristus. Waduh saudaraku, waktu saya baca ini dengan memahami, dengan memaknai. Demikianlah Rasul Paulus membandingkan yang rohani dengan yang jasmani. Dia merasa meskipun jasmaninya merosot, batinku sedang Tuhan baharui. Demikianlah dia membandingkannya. Demikianlah hari ini Anda dan saya harus melihat bahwa di mata Tuhan yang lebih indah, yang lebih berkenan, yang lebih penting, batin kita. Karakter kita. Perangai kita. Itu lebih daripada status sosial kita. Lebih daripada rekening kita isinya berapa. Batin kita. Hati kita. Sekali lagi ya.
Saya sedang mengajak kita mengarahkan apa kepada yang batin. Karena dari situlah kita bisa bahas mujizat yang lebih besar. Saya tidak katakan kalau Anda diberkati itu tidak baik ya. Puji Tuhan, muliakanlah Tuhan. Harus. Saya tidak katakan kalau Tuhan berikan kita kesehatan, kita tidak bersyukur atasnya ya. Bersyukurlah, berkaryalah. 2 minggu lalu kan saya sudah bahas ya kan tema tentang rasa sakit dan masa sehat. Jadi saya tidak katakan itu tidak baik. Yang saya ingin lakukan hari ini adalah mengarahkan hati pikiran kita lebih pada yang batini ya. Seperti yang firman Tuhan nyatakan. Oleh karena itu saudara, oleh karena itu bicara mujizat yang lebih besar. Ketika kita tahu ada belenggu dosa dipatahkan, itu mujizat. Kita mulai bahas yang lebih nih. Jangan cuma yang sakit sembuh, susah ditolong. Kita mulai mengarahkan pada lebih. Ketika ada belenggu dosa, belenggu artinya hal yang mengikat kita begitu lama. Ketika ada belenggu dosa dipatahkan, itu mujizat. Itu mengapa gereja harus setia memberitakan Injil yang mendatangkan pertobatan. Gereja harus setia memberitakan Injil yang mendatangkan pertobatan. Karena dari situ bisa lahir, bisa terjadi belenggu dosa dipatahkan dari pertobatan. Itu mujizat. Ketika ada perangai-perangai buruk yang diubahkan, perangai yang udah lama yang tidak berkenan. Manusia aja lihat tidak disukakan gitu loh. Manusia aja lihat tidak happy. Apalagi Tuhan yang menyelidiki hati, jadi perangai buruk itu. Dan akhirnya diubahkan, itu mujizat. Itu mujizat. Amin saudara. Amin. Ketika ada pahit hati. Tapi pahit hati itu akhirnya dikalahkan oleh karena karya Roh Kudus. Itu mujizat. Jadi tidak sekian lama diseret-seret oleh sakit hati dan patah hati. Oleh pahit. Tetapi ditolong Roh Kudus. Dipulihkan. Itu mujizat. Saudaraku. Ini semua adalah perjuangan kita setiap hari. Perjuangan kita setiap hari. Coba katakan saudaraku, perjuangan setiap hari. Sampai hari akhir menjelang. Berbicara hari akhir ya. Artinya itu akhir di dunia ini. Itu perjuangan kita sampai hari akhir menjelang. Berbicara tentang hari akhir saudaraku, saya teringat dengan perkataan Spurgeon. Charles Haddon Spurgeon. Dia katakan ya, perhatikan. The best moment of a Christian's life is his last one. Because it is the one that nearest heaven. Momen terbaik daripada hidup seorang Kristen adalah hari terakhirnya. Karena itu adalah hari dia paling dekat dengan surga. Bagus ya saudaraku ya. Bagus kalimat ini loh. Jujur. Jadi ngomong hari terakhir saya ingat perkataan ini. Waktu saya mempersiapkan ini semua. Tetapi saudaraku. Ada tetapinya. Biasanya ada tetapi agak gak enak saudara. Berapa hari lalu saya sambil mandiin anak saya nyanyi. Anak saya paling besar. Habis nyanyi dengan pede saya bilang, Hansel, papa nyanyi bagus gak? Bagus sih, tapi ada tapinya saudaraku. Kalau udah gitu udah gak enak. Bagus sih, tapi udahan aja. Saya bercerita sama istri saya, ini anakku jujur apa jujur ya? Jadi kalau ada tapi biasa kurang enak. Jadi perkataan Spurgeon indah saudaraku. The best moment in a Christian life is his last one because it's the nearest heaven. Hari terakhir itu paling the best moment karena paling dekat dengan surga. Itu indah, yes. Tapi itu hanya bisa jadi best moment ketika Anda dan saya tahu kita sudah berjalan sama Tuhan. Di dalam setiap kesempatan, dalam sepanjang umur yang diberi. Kita sudah berjalan dalam anugerahnya, dekat dengannya, tinggal dalam
keselamatan yang sejati, tinggal dalam iman yang sejati, bukan yang non-saving faith. Maka hari terakhir itu baru bisa betul-betul best moment. Karena kalau tidak, Anda sendiri yang jawab deh momen apa itu. Bukan the best, mungkin yang paling menakutkan. Saudara, saya pernah baca satu tulisan bahwa ada negara tertentu ya. Ketika dia menjatuhkan hukuman mati kepada narapidana, maka narapidananya ini tidak akan tahu hari eksekusinya. Sampai sehari H dijemput. Jadi dia bahkan nggak tahu tempatnya di mana. Ya, harinya kapan, dia nggak kasih tahu. Ada negara tertentu yang mengadopsi kebijakan begitu katanya. Sehingga saudara, hal ini tampak menyedihkan. Sekilas tampak menakutkan. Seolah-olah setiap hari itu menunggu. Dan entah kapan petugas tiba-tiba ketok. Oke, katanya. What is your last meal? Biasa ditanya makanan terakhirnya apa. Itu bentuk apa ya, mungkin belas kasihan daripada petugasnya gitu ya. Kamu mau makan apa sih, permintaanmu terakhir? Saudaraku, itu pertanyaan yang tidak menarik saudara. Jujur, siapa bisa makan? Karena dia tahu kalau kalimat itu ditanya artinya habis ini ada eksekusi. Saya kira kalau pertanyaan itu ditanyakan kepada orang, selera makan hilang saudara. Mungkin dia akan katakan bubur tawar aja. Kembali lagi, ada negara tertentu yang dia gak beritahu kapan hari dieksekusi. Sehingga hal itu tampak menyedihkan dan menakutkan. Tapi sadarkah kita? Sadarkah kita? Bahwa tak satu pun daripada kita juga tahu hari terakhir kita. Tak satu pun. Apakah hari terakhir kita menjadi best moment seperti yang Charles Spurgeon katakan? Jika Anda merindukannya, berjalan dalam kasih karunia Tuhan setiap hari mulai sekarang. Ada amin? Ada amin saudaraku? Bagaimana kita tidak sungguh-sungguh hidup di hadapan Tuhan? Kalau kita belajar dan mengerti kebenaran firman Tuhan seperti ini. Bagaimana kita main-main? Bagaimana mungkin kita masih mengukur segala cuma dari tampilan luar. Dan mencari penghormatan manusia cuma urusan tampilan luar. Bagi kita itu jadi sangat sedikit sekali arti. Kita malah akan mengarahkan hati kita kepada apa yang berkenan kepada Tuhan. Kita lemah saudaraku, kita tidak mampu. Kita mengandalkan Tuhan. Tapi hati kita berpaut kepadanya untuk hal-hal yang batiniah. Oh, kiranya Tuhan Roh Kudus tolong kita. Baik, kembali pada tema kita. Mujizat yang terbesar. Yang sebenarnya saya ada kasih lanjutannya. Mujizat yang terbesar yaitu keselamatan yang mengerjakan manusia baru. Jadi mujizat yang terbesar adalah keselamatan yang mengerjakan manusia baru. Itu mujizat terbesar. Umumnya ketika kita mendengar kata kesaksian. Ya, lihat saya tes lah pada semua yang hadir dia saya lihat. Kalau Anda dengar kata kesaksian. Kira-kira itu apa maknanya? Nah umumnya maknanya itu adalah ya seseorang menceritakan mujizat yang dia alami. Itu biasa disebut kesaksian. Saya kemarin mengalami ini loh. Saya mau kesaksian loh. Bulan lalu ya dahsyat saya mengalami ini loh. Contohnya biasanya kesaksian begitu. Menceritakan mujizat dia alami. Hal itu baik gak? Baik. Seringkali Tuhan bekerja melalui hal seperti itu. Melalui kesaksian hidup seperti itu. Ada orang yang dibawa untuk mengenal Tuhan. Ya. Tapi kembali kepada tema kita. Bagaimana dengan tema kita mujizat yang lebih besar ini? Apakah juga menjadi kesaksian? Oh iya saudaraku, lebih lagi. Lebih lagi. Karena kalau kita ngomong kesaksian dari hidup yang diubahkan. Itu akan menjadi kesaksian yang Tuhan pakai membawa orang kepada Injil. Lebih daripada kesaksian pada umumnya. Kesaksian yang lahir daripada kehidupan yang diubahkan. Seringkali tidak perlu diomongin panjang lebar. Seringkali gak perlu diomongin panjang lebar. Membawa orang kepada Injil. Saudara pernah mengalaminya, pernah mendengar? Ada kesaksian yang tidak perlu berkalimat panjang lebar. Suatu kali satu cerita saudara.
Ini terlintas begitu. Ada satu orang, satu keluarga yang sangat berada. Tiba-tiba datang kepada tetangga dia yang pendeta. Pak, saya sekeluarga mau kenal Tuhan. Yang Bapak percaya, yang Bapak layani. Nah loh, kenapa Bapak ini bilang? Saya tahu sih kamu tetangga saya, tapi kenapa? Karena bertahun-tahun dari loteng rumah saya lihat Bapak baca Alkitab tiap hari rajin sekali. Jadi dia tidak mendengar hamba Tuhan itu bersaksi, khotbah buat dia. Enggak, dia bukan jemaat dia. Tapi karena tiap hari dari loteng dia, ini hamba Tuhan ya. Rajin sekali tiap hari baca firman Tuhan ya. Keteguhannya, kecintaannya akan firman menggugah tetangganya. Orang yang berada, yang sebenarnya mungkin tidak dalam keadaan perlu atau dalam keadaan susah. Tapi datang kepada Tuhan. Ini contoh, ya, ini terlintas ya. Kesaksian hidup. Kesaksian dari sebuah perangai yang seperti Kristus, karakter seperti Kristus. Itu akan membawa orang kepada Injil. Kesaksian hidup yang lahir daripada kecintaan kepada Tuhan yang jelas kelihatan nih orang cinta Tuhan. Itu akan membawa orang kepada Injil. Karena manusia menyaksikan. Karena mereka merasakan bahwa Injil itu ternyata dapat mengubahkan manusia. Saudara, sebuah studi mengatakan karakter manusia itu dibentuk pada masa kecil. Ada unsur herediter, artinya diturunkan dari orang tua, papa, mama, kakek, nenek. Ada, menurut studi yang paling banyak menurunkan itu adalah mama dan mama dari mama. Lucu ya. Kenapa? Karena sebenarnya sekali lagi di sebuah studi ya. Silakan Anda googling cari tahu perbandingkan. Tapi saya melihat banyak kebenarannya. Karena seseorang itu dikandung oleh mamanya. Jadi dia satu kesatuan dan berasal dari mamanya. Kemudian mamanya berasal dari mamanya. Nah jadi katanya secara kemiripan baik fisik maupun perangai. Biasa adalah mama dari mama. Sekali lagi namanya sebuah studi, nanti mungkin ada studi tandingan yang membantah. Tapi di dalam report ini banyak orang setuju. Perangai itu dibentuk masa kecil. Selain unsur herediter. Ada studi yang mengatakan bahwa setelah umur 5. Maka karakter dasar seseorang itu sudah tidak banyak berubah. Setelah umur 5 karakter dasar seseorang itu sudah tidak banyak berubah. Ya studi yang lain mau umur berapa ya kita tidak tahu ya. Tetapi artinya sangat di masa betul-betul masih kecil ya. Childhood ya. Jadi berbicara tentang manusia yang berubah saudara. Itu memang tema yang setiap orang tahu itu susah. Betul apa betul? Bicara manusia yang berubah, nggak usah lihat orang lain saudara ya. Jangan langsung lihat tetanggamu ya. Jangan langsung lihat yang sebelahmu. Lihat hatimu. Ngomong hidup yang diubah, semua orang tahu itu sukar. Jadi ketika seseorang diubahkan oleh Injil, oleh karya Roh Kudus. Itu kesaksian luar biasa indah. Itu kesaksian luar biasa indah. Dan itu pasti Tuhan pakai. Bisa Tuhan pakai untuk memenangkan jiwa. Jika gereja Tuhan isinya adalah orang-orang yang terus-menerus dibaharui menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru, terus dibaharui oleh Roh Kudus. Kalau gereja berisi orang-orang yang adalah ciptaan baru seperti itu, maka gereja itu pasti menjadi gereja yang memenangkan jiwa. Amin. Amin saudaraku. Jika satu keluarga, ada satu orang saja yang percaya kepada Tuhan. Dan kemudian orang itu terus dibaharui. Menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Satu keluarga bisa dibenangkan. Oleh kesaksian hidup yang diubahkan. Jadi saudara bagaimana ini tidak kita sebut mujizat yang terbesar. Bagaimana kita tidak mengerti ini sebagai mujizat yang terbesar. Karena bahkan ini bisa menjadi kesaksian yang memenangkan jiwa. Saudaraku, bukankah itu yang perjanjian baru juga beritakan dan nyatakan kepada kita? Silakan Anda baca, silakan Anda tangkap
intisari daripada firman Tuhan di perjanjian baru. Yang menjadi berita kepada kita apa? Bahwa iman percaya kita harus menghasilkan pengudusan hidup. Bahwa iman percaya kita harus menghasilkan tabiat baru sebagai murid Kristus. Mari kita pergumulkan yuk. Yuk. Mari kita andalkan Tuhan yuk. Untuk terus menyatakan mujizatnya dalam hati dan hidup kita yuk. Andalkan Tuhan. Saya tidak mau pakai kalimat izinkan Tuhan. Karena berapa waktu lalu saya baru dengar satu khotbah yang dikasih judul, cuplikan sih sebenarnya muncul begitu aja di timeline saya. Let God and let go and let God. Ini sebenarnya istilah yang banyak dipakai pengkhotbah karena bunyinya mungkin bagus. Let go and let God. Artinya relakanlah dan izinkanlah Tuhan. Nah kemudian pengkhotbah itu mulai menyampaikan, intinya penekanannya adalah izinkanlah Tuhan, izinkanlah Tuhan, izinkanlah Tuhan. Saya tidak mau pakai kalimat izinkanlah Tuhan. Ngomong soal hati dan batin kita, saya gak mau pakai kata izinkan Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan tidak memerlukan izin kita sedikit pun. Kedaulatan Tuhan tidak terselami. Kita tidak boleh pongah. Tidak boleh berpusat kepada diri kita. Seolah-olah Tuhan pun harus minta izin. Atau kita izinkan dulu. Baru bisa berurusan sama batin kita. Seolah-olah Tuhan mesti kita izinkan dulu. Baru bisa berurusan sama hati kita. No. Itu pongah. Itu mengapa saya katakan. Pergumulkanlah. Andalkanlah Tuhan. Dari pihak kita ada kesadaran yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Namun semuanya itu Tuhan yang bekerja sesuai kedaulatannya. Jadi rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, I'm a sinner. Aku orang berdosa yang mestinya itu dimurkai. Aku butuh kasih karuniamu, ubahkanlah aku. Baharui aku. Biar perjalanan hidupku adalah perjalanan keselamatan yang melahirkan manusia baru. Sehingga hari terakhir aku adalah hari yang sungguh menjadi the best moment. Nearest to heaven. Amin saudaraku. Amin jemaat Tuhan. Apalagi yang lebih indah daripada keselamatan kekal yang Tuhan janjikan. Saya tutup dengan kalimat ini. Jika hari ini pesan Injil datang kepada Anda, itu adalah sebuah panggilan untuk sungguh-sungguh menghidupi kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. Hingga orang akan dibawa kepada Injil Kristus oleh kesaksian daripada mujizat yang terbesar ini. Sehingga kita sungguh-sungguh akhirnya dapat disebut Kristen. Karena Kristen itu literally artinya pengikut Kristus. Atau mereka yang meneladani Kristus. Mari kita berdoa. Saya nak pemain musik maju ke depan. Haleluya. Thank you Lord. Biar firman-Mu berbicara kepada batin dan hati kami. Apa yang hamba sampaikan terbatas Tuhan. Tapi Roh Kudus-Mu terus berkarya dalam hidup kami melalui Injil kebenaran firman-Mu. Untuk membaharui kami sehari demi sehari. Untuk kami boleh terus menanggalkan manusia lama kami. Dan mengenakan manusia yang baru. Saudaraku, dengan lembut kita nyanyikan pujian firman tadi, refnya saja. Haleluya. Jadikan ini doa kita. Jadikan doa kita. Ubah hatiku Tuhan. Sungguh-sungguh katakan. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Amen. Biar mataku seperti
memandang, menilai segala sesuatu seperti Engkau. Pancarkan kasih-Mu, katakan sungguh-sungguh. Ku mau jadi seperti-Mu, ubah hatiku Tuhan, oh, ubah hatiku seputih hati. Kami mau setulus salib, oh Tuhan, kasih-Mu di dalam kami bekerja. Oh, mari katakan, biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, jadi. Mari katakan, seperti-Mu, oh Tuhan, seperti Yesus kekasih jiwa kami, seperti Tuhan dan Raja kami. More like You, Lord, to be more like You. Tuhan, kepada hari ini, biarlah sungguh melalui firman-Mu, kami mengarahkan pikiran, pandangan kami lebih kepada apa yang di dalam batin. Sehingga kami melihat bahwa mujizat yang lebih besar bukan apa yang terjadi dalam jasmani kami, bukan apa yang terjadi atas materi kami, tapi mujizat yang besar itu ketika batin kami boleh terus diperindah, ketika hati kami disembuhkan, ketika belenggu dosa dipatahkan, ketika keselamatan sejati dikerjakan, ketika manusia baru itu dimunculkan. Itu adalah mujizat besar yang kami harapkan tiap hari. Sampai hari menjelang, untuk kami bertemu muka dengan Engkau. Kami tahu oleh anugerah-Mu kami telah berjuang. We love You, Lord. We love You. We love You. Terima kasih untuk terus mengerjakan dalam hati kami, baik kemauan maupun pekerjaan. Baik kemauan maupun pekerjaan yang indah itu Engkau terus kerjakan dalam hati kami. Meteraikan firman-Mu Tuhan. Biar kami mendengar bukan untuk melupakan, tapi kami mendengar untuk iman kami boleh digugah, pikiran kami boleh digugah. Kami boleh bangun hidup kami yang sederhana itu semakin serupa dengan Kristus. Thank you, Lord.